Halo Sobat Doran, kembali lagi dengan saya Cak Son. Nah teman-teman, kali ini saya akan membahas detail dari Mavic 3 Enterprise, mulai dari pengenalan device-nya sampai dengan menu-menunya. Jadi video ini akan sangat panjang, yang dimana video ini ditujukan untuk pengguna Mavic 3 Enterprise yang merasa kesulitan dari awal membeli. Bagaimana cara penggunaannya, ada apa aja di drone-nya, kemudian tombol-tombolnya di remote-nya ini buat apa aja fungsi-fungsinya. Saya akan jelaskan satu persatu beserta nanti bagaimana cara bikin jalur terbangnya, serta praktek terbang di lapangan dan cara olah datanya pakai DJI Terra. Oke, video ini akan sangat panjang, maka dari situ di awal saya akan memberikan timestamp. Jadi pertama pengenalan drone-nya, kemudian yang kedua pengenalan remote-nya, yang ketiga menu-menu di remote-nya apa saja, yang keempat kemudian bagaimana cara membuat jalur terbangnya, yang kelima berikutnya nanti bagaimana cara praktek di lapangannya, yang terakhir bagaimana olah datanya. Jadi video ini akan sangat panjang, silahkan kalian butuh ke tutorial yang mana, silahkan langsung di timestamp di menit keberapa yang kalian butuhkan. Oke, yang pertama saya akan memperkenalkan dulu drone-nya, bagian-bagiannya. Di sini ada Mavic 3 Enterprise ya. Saya akan coba buka, dari awal membuka bagaimana caranya. Saya tidak menjelaskan unboxing karena unboxing sudah saya pernah bahas di video sebelumnya. Silahkan kalian cek aja, ada dapat apa aja ya. Oke, yang pertama dari drone-nya. Pertama kita buka dulu, cara bukanya begini ya. Ingat, arm depan itu bukanya ke samping, bukan ke bawah. Kalau sekiranya kalian tidak hafal bagaimana cara membukanya, coba secara pelan aja, jangan dipaksakan. Untuk yang arm belakang bukanya ke bawah. Oke, ke bawah bukanya. Oke, sehingga pada akhirnya sudah begini. Untuk membuka tutup gimbal, jangan lupa setiap akan menghidupkan drone-nya, mau terbang atau tidak terbang, setiap akan menghidupkan drone-nya wajib kita lepas. Caranya kita tekan di sini, kemudian kita angkat. Nah, setelah kita tekan, penguncinya akan lepas ya, kemudian kita angkat. Dan sebaliknya, kalau kita pengen pindah lokasi, ya kalau jarak dekat mah gak usah dipasang lagi. Kalau jarak jauh, misalkan di atas 100 meter kita moving jalan, sebaiknya dipasang penutup gimbalnya. Agar apa? Agar kabel fleksibel gimbalnya tidak terluka. Karena gini, teman-teman bisa dilihat ya. Jadi gimbalnya akan bergerak-gerak kalau kita tidak pasang penutup gimbalnya. Ini disarankan kalau kita movingnya lumayan jauh sih, 100 meter ke atas ya. Oke, kemudian setelah kita lepas penutup gimbal, di sini ada kamera ya teman ya, ada dua kamera. Yang bawah ini kamera utama untuk pemetaannya, yaitu kamera wide, yang dimana sensornya sudah 4/3 inci, jadi lebih maksimal untuk pemetaan dan akan sangat cepat efisiensi waktu selesainya ya. Kemudian di atas ini ada lensa tele, yang dimana lensa tele ini bisa sampai 56 kali zoom ya di Mavic 3 Enterprise ini. Fungsinya sangat-sangat berguna banget buat kalian yang ingin inspeksi lokasi, yang dimana pembesaran 1-7 itu masih menggunakan lensa wide-nya, hybrid ya. Kemudian dari 7 ke atas sampai 56 ini sudah auto langsung ke lensa telenya. Jadi optical tele, bukan pembesaran digital, optical tele. Jadi sangat-sangat clear teman-teman ya. Oke, di sini ada port untuk RTK modul, RTK Real Time Kinematic. Dan ya, saya penjelasan di awal ini saya tidak memakai RTK dulu ya. Nanti next video mungkin saya akan pakai RTK dan saya akan combine dengan base station di RTK 2 next video ya. Jadi video pertama ini murni pengenalan drone apa yang didapat ketika kalian membeli drone Mavic 3 Enterprise ini. Oke, di sini ada port Type C. Jadi karena saya tidak membahas masalah RTK, saya tutup aja. Oke, kemudian jadi si Mavic 3 Enterprise ini sudah dilengkapi dengan sensor anti tabrak ya, atau obstacle avoidance. Sudah 360 derajat mengelilingi depan, belakang, sama atas bawah ya teman ya, jadi aman. Jadi sensornya ada di sini, kemudian di atas juga, kemudian di belakang juga, dan di bawah. Dan di sini ada kayak menonjol. Jadi di sini ada menonjol, di sini adalah beacon light ya, jadi lampu untuk kedap-kedip, yang dimana fungsinya untuk membantu sensor VPS ini membaca atap permukaan jikalau ini sedang pemetaan di dalam agak sedikit indoor ya, atau terbang indoor. Jadi dep-dep, sama sekaligus juga buat emergency light. Ini bisa diaktifkan manual ataupun auto ataupun on off secara manual. Oke, saya rasa dari segi drone udah cukup. Untuk pengecasan, kalau kalian tidak punya charger hub, kalian bisa langsung ngecas di sini di belakang. Nah, di sini ada Type C dan di sini di bawahnya ada micro SD card. Jadi file pemetaan atau foto videonya ada di sini.
bukan ada di remote-nya. Nanti saya akan jelaskan juga kenapa di remote-nya kok ada slot micro SD-nya, karena banyak yang menanyakan. Oke, untuk buka baterainya di sini ada kenop ya, kuncian, ditekan aja, tuk, nah dia langsung keluar. Jadi kalian juga bisa langsung ngecas baterainya ini pakai power bank kalau sedang lagi kondisi emergency ya. Oke, dari segi drone saya rasa udah cukup. Sekarang saya pengenalan bagian remote-nya. Nah, untuk pembelian Mavic 3 Enterprise ini kalian mendapatkan remote RC Pro. Bentuknya sama dengan RC Pro yang DJI Consumer, dan banyak juga yang menanyakan ke saya, apa bedanya Cak antara RC Pro Consumer tuh ya bisa Mavic 3 series kayak klasik, basic, pro, sama yang ada di Enterprise kok sama banget? Ya sama. Panel-panelnya, chipsetnya semuanya sama. Yang jadi pembeda adalah bloatware-nya. Bloatware itu apa? Bloatware itu adalah aplikasi bawaan yang tertanam di dalam remote-nya ini. By the way, remote ini pakai kernel Android ya. Jadi kalian tidak usah terlalu bingung untuk bagaimana mengoperasikannya, karena Android ya memang Android. Cara mengkoneksikan ke WiFi, cara setting pengaturan language dan lain-lain sama seperti kita ngatur HP kita kalau kita pakai Android. Oke, saya jelaskan satu persatu. Di sini ada beberapa tombol ya. Oke, sekarang saya akan jelaskan apa saja tombol-tombol dan fungsinya ya. Yang pertama di sini ada tombol power. Kalau kalian mau menghidupkan remote ini bisa klik satu kali dan kedua kalinya agak lama sampai hidup ya. Atau ketika ini sudah hidup, maka tombol power ini berfungsi sebagai untuk mematikan atau menghidupkan layar ya. Kalau kita mau meng-turn off-kan atau meng-shutdown sama, tekan satu kali, kedua kalinya agak lama. Kemudian di sini ada tombol H, icon H, ini adalah untuk home point atau return to home, atau untuk menarik pulang si drone-nya teman ya. Kemudian di sini ada tombol pause. Di sini adalah untuk membatalkan atau menjeda pemetaan waktu drone ini sedang melakukan mission flight atau ketika lagi penerbangan ya. Atau bisa untuk membatalkan ketika kita batalkan untuk RTH. Intinya tombol pause ini adalah emergency exit ya. Dan di sini ada tombol ini untuk geser kanan, tengah dan ke kiri ya. Ada F ini function mode, kemudian ada N normal mode, kemudian ada S sport mode. Jadi S ini untuk kecepatan tinggi ya, untuk dipakai foto video juga, karena si drone Mavic Enterprise selain buat pemetaan juga bisa untuk foto video. Namun tidak akan selengkap dan secanggih seri consumer yang dimana seperti Mavic 3 Pro, Mavic 3 reguler dan Mavic 3 klasik, yang dimana seri consumer itu memang didesain untuk foto video. Jadi ada beberapa color template warna, sudah ada Hasselbladnya juga. Ini bedanya tidak pakai Hasselblad atau bahasanya HNCSS ya, Hasselblad Natural Color Solution. Jadi kayak ada tuningan color dari Hasselbladnya. Ini murni lensanya pakai DJI. Oke, lanjut. Kalau N mode ini udah kita ke N mode aja ya, normal mode ya. Jadi mulai dari pemetaan dan lain-lain, jadi kita pakai N mode ya. Di sini ada 5D button ya, bisa dilihat 5D button yang dimana tombol ini bisa untuk shortcut ke kiri, ke atas, kanan, bawah, dan tekan. Jadi ada 5 function tombol: atas, bawah, kiri, kanan, dan tekan ke tengah. Ini adalah tombol shortcut ya. Kalau kita tidak setting ya maka tidak ada fungsinya. Jadi kita harus setting nanti ketika masuk ke dalam remote-nya. Nah, di sini ada buat mengontrol ya. Saya akan pasang. Jadi tongkat sticknya atau tuas sticknya itu ada di belakang sini teman, bisa dilihat ya. Oke, kita buka tuas sticknya, kita pasangnya diputar ke kanan, kalau melepas ke kiri. Nah, ini untuk mengoperasikan drone-nya seperti pada drone umumnya ya. Saya rasa untuk orang yang sudah bermain pemetaan tuh biasanya sudah punya basic untuk drone biasa ya. Jadi saya cukup menjelaskan secara singkat aja, tidak terlalu detail. Kalau kita dorong ke depan yang sebelah kiri, untuk drone-nya naik ke atas, ini untuk ke bawah turun. Kalau ke sini ke kanan, dia drone-nya akan menoleh ya. Drone-nya akan menoleh ke kiri, noleh ke kanan, ke atas, turun ya. Kemudian yang stick sebelah kanan ini untuk geser, jalan kepiting bahasanya ya. Seret ke kiri, seret ya. Kalau ke atas dia akan maju, kalau ke bawah dia akan mundur. Atau kalau kita dorong setengah begini ke sana, dia akan jalannya agak sedikit bergeser ya. Oke. Kemudian di sini antenanya ketika
kita mau menghidupkan atau mengoperasikan drone-nya, wajib antenanya dibuka seperti ini. Posisinya ya, posisinya seperti ini. Kalau begini berarti posisinya drone-nya mau jarak jauh secara horizontal. Kalau begini pas nih, horizontal bisa, tinggi juga dapat. Kalau begini full drone-nya kita mau main tinggi-tinggian, long range tinggi-tinggian. Jadi posisi antena ini ada artinya teman-teman. Ya, bukan berarti begini, enggak, bukan begini caranya, atau tertutup, enggak juga, enggak seperti ini. Jadi ada fungsinya. Kalau kita mau main balance, jauhnya dapat, tingginya dapat, jadi posisi antena seperti ini. Kameramen dapat mungkin? Oke. Kemudian setelah antena, kita masuk ke tombol di sebelah sini, tombol depannya ya. Di sini ada tombol untuk capture, untuk jepret foto, langsung aja jepret ya. Kemudian sebelah sini ada tombol buat video, recording video. Kalau kita tekan satu kali, maka dia akan record. Tekan satu kali lagi, maka dia akan stop. Ya. Nah, sebelah kiri ini ada roller untuk naik turunkan kamera gimbal. Ini berfungsi ketika pas di mode syuting aja ya, foto atau video ya. Pas pemetaan ini nggak bakal dipakai karena semuanya full autonomous ya. Sebelah sini untuk zoom ya, zooming ya. Jadi ada roller sebelah sini, ini untuk zooming. Kalau ke kanan maka akan zoom, kalau kita geser ke kiri dia akan zoom out untuk mundur. Nah, sebelah sini ada untuk lubang pembuangan udara, teman ya. Ya, jadi udara panas yang dihasilkan dari remote-nya ini akan dibuang ya. Oke. Kemudian di sini ada antena internal. Jadi di remote RC Pro ini ada antena internalnya dan eksternalnya. Jadi akan maksimal ya. Nah, terakhir di belakang ada tombol C1 sama C2. Sama dengan tombol 5D button, ini adalah tombol custom. Jadi tombol custom ini ya akan berfungsi ketika kita atur nanti. Kalau nggak diatur ya nggak ada fungsinya. Oke. Untuk remote, oh lupa nih ada yang ketinggalan nih. Nah, sebelah sini ada tombol untuk back sebelah kiri ya. Ini untuk back kembali. Ini tombol untuk home ya. Ya sama seperti Android, karena ini memang Android basic kernelnya. Oke. Tadi saya lupa, saya akan menjelaskan ini drone-nya untuk masang propeller atau baling-balingnya, teman ya. Oke. Di sini ada warna hitam dan sini ada warna putih. Nah, kita akan pasang propeller sesuai dengan warnanya, warna cincinnya. Ini tidak ada warnanya, berarti warna hitam, berarti miliknya sini. Ini ada warna cincin putih, berarti miliknya sini. Jangan sampai tertukar dan tidak bisa tertukar ya. Oke, sekarang kita akan pasang propellernya. Cincin putih ketemu motor putih, cincin hitam ketemu motor hitam. Caranya cukup gampang. Jadi di sini ada tiga knop dan ada 3 lubang, maka kita harus masukinnya pas ke lubangnya itu. Kalau nggak masuk ke lubangnya, nggak bakal masuk meskipun ditekan sekuat apapun. Oke, nah ini udah pas masuk ya. Maka kita tekan karena di situ ada pegas. Kita tekan. Kalau cara saya, setelah ini ketemu lubangnya, saya putar motornya. Kalau nggak bisa ke kiri berarti ke kanan ya. Oke. Nah, ada orang yang mutar baling-balingnya, terserah sesuai dengan cara masing-masing. Ini masih cincin ring hitam. Oke, maka saya masukkan ke motor yang berwarna hitam. Oke, saya akan coba cari lubangnya. Nah, ini sudah masuk. Kalau belum masuk ke lubangnya tidak bisa meskipun ditekan sekuat apapun. Oke, saya masukkan ke lubangnya. Nah, ada yang berputar baling-balingnya, motor baling-balingnya ya. Sama-sama bisa, tapi saya lebih suka muter motornya. Nah, cuman begini doang. Ini yang cincin warna putih. Maka kita masukkan ke motor yang berwarna putih. Ini cepat sekali, saya tanpa penjelasan langsung saya masukin ini. Nah, ini quick release. Nah, cepat sekali ya.